Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tahirina ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dan selamat bergabung di saluran YouTube Zawiyah At-Ta'limiyah dalam acara Sinau Bareng kajian kitab Riyadhus Shalihin, penjelasan hadis yang ke-12 masih di dalam bab ikhlas dan cara menghadirkan niat dalam setiap perbuatan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, Al-Fakir ingin mengingatkan untuk tidak men-skip video kajian ini agar apa yang disampaikan dalam kajian di dalam video ini dapat diterima secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan juga mari kita hadiahkan Al-Fatihah, kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajatihi wa nisaihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa nakhussu khususan maulana balya bimalkan sayyidina Nabiullah Khidir wa jami'il malaikatil muqarrabin salawatullahu salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ila jami'il aimmatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wal mukhlasin wal musannifin wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin wasadatis sufiyati wal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in wa maulana awwalus sufin Sayyidina Wais Al-Qarani wa maulana al-imamil a'dham Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wal imam Abi Hanifah wal imam Malik bin Anas wal imam Ahmad bin Hambal wa hujjatil Islam al-imam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa sultanil awliya'i Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirra wa nawara dharihah wal imam Abil Hasan Al-As'ari wal imam Junaid Al-Baghdadi wal imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekhina Khalil wa hadrati Syekh Hashim Asy'ari wa Syekhina As'ad Syamsul Arifin wa Syekh Abdul Malik Baghdhawi wa usulihim wa furu'ihim wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, sudikah kiranya Anda mensubscribe agar channel kami ini tetap eksis untuk selalu membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat mengenal Islam secara utuh sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif
rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihim wa ulumihim fid dharain rabbi yassir wa'in. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul in talaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahum al-mabitu ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jibal fasaddat alaihimul ghara faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u wallahi illa an tad'u wallah illa an tad'u wallaha bi salihi a'malikum. Wa an Abi Abdurrahman, diceritakan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi sahabat Abdullah dan sahabat Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar ini adalah putranya sahabat Umar bin Khattab. Yang keduanya sama-sama menjadi sahabat mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah bin Umar pernah berkata, jadi Sayyidina Abdullah bin Umar pernah bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sedang bersabda. Sabdanya, in talaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahum al-mabitu ila gharin fadakhaluhu al-hadith. In talaqa, pernah bepergian thalathatu nafarin, sekelompok orang yang terdiri dari 3 orang laki-laki, yang 3 orang itu mimman adalah bagian kana qablakum umat sebelum kalian, hatta awahum, sehingga pernah memaksa mereka al-mabitu menginap. Pernah suatu ketika mereka di tengah perjalanannya terpaksa menginap ila gharin, pada sebuah goa. Setelah mereka menemukan sebuah goa, fadakhaluhu, kemudian mereka masuk ke dalam goa itu. Setelah mereka berada di dalam goa tersebut, fanhadarat, maka tiba-tiba menggelinding sokhratun, sebongkah batu yang sangat besar, menggelinding minal jabali, dari lereng bukit, sehingga fasaddat, menutupi bongkahan batu yang besar tersebut, alaihimul gharah, terhadap goa yang mana mereka berada di dalam goa itu. Kemudian setelah mereka terkurung di dalam goa, tertutup, pintu goa tertutup oleh bongkahan batu yang begitu besar, faqalu, kemudian salah satu di antara mereka, salah seorang di antara 3 orang ini berkata, innahu la yunjikum, sesungguhnya tak akan pernah ada yang bisa menyelamatkan kum, kepada kalian semua, min hadihis sokhrati, dari himpitan batu, bongkahan batu yang sangat besar ini, illa antad'u wallaha, kecuali kalian semua mau berdoa kepada Allah, mau memohon pertolongan kepada Allah, bisolihi a'malikum,
melalui atau dengan menggunakan atau dengan berwasilah terhadap perbuatan-perbuatan soleh yang pernah kalian lakukan. Qala, kemudian rojulun, salah seorang minhum dari mereka berkata atau memulai berdoa, Allahumma, duhai Allah, kanali, pernah dahulu aku memiliki, hamba memiliki abawani, dua orang syaikhani yang telah tua, yang telah berumur senja, kabironi, yang telah renta fisiknya, wa kuntu, dan aku, la aghbiku, belum pernah memberikan makanan ataupun minuman, qoblahuma, sebelum kedua orang tuaku tersebut meminum, tidak pernah memberikan ahlan terhadap anak dan istriku, wala malan, dan terhadap semua pelayan dan budak-budakku. Fana'abi, kemudian pernah suatu ketika, fana'abi tolabus syajari yauman, pernah suatu ketika pencarian kayuku, aktivitas mencari kayuku menjauhkanku dari rumah, falam urih, sehingga aku belum bisa kembali pulang, alaihima, untuk melayani kedua orang tuaku tersebut, hatta nama, sebelum keduanya tidur. Fahal, kemudian aku memerah susu onta, lahuma, yang akan aku berikan atau akan aku sajikan kepada kedua orang tuaku tersebut, qobu kohuma, sebagai minuman di sore hari keduanya. Setelah aku selesai memerah susu onta tersebut, fawajadtuhuma, aku mendapati kedua orang tuaku tersebut naimaini, dalam keadaan tidur. Karena orang tuaku telah tertidur, fakarihtu an uqadahuma, maka aku tidak ingin untuk membangunkan kedua orang tuaku tersebut, wa an aghbiqah, dan juga aku tidak ingin memberikan minuman susu tersebut, qoblahuma, sebelum kedua orang tuaku itu meminumnya, ahlan, baik kepada anak dan istriku, au malan, atau kepada para pelayan dan budakku. Falabithtu, karena aku tidak bisa berbuat apa-apa, falabithtu, maka yang bisa aku lakukan hanya terpaku berdiri, wal qadahu, sementara wadah yang berisi susu onta tersebut ala yadi, tetap berada di dalam genggamanku. Aku terpaku berdiri tersebut, antadiru, seraya menanti atau menunggu, istiqadhahuma, kedua orang tuaku tersebut terjaga dari itu tidurnya, hatta barokah, sehingga telah terpancarlah al-fajru, fajar, di ufuk timur. Ketika aku menunggu orang tuaku terjaga tersebut, wasibiyatu, sementara anak-anakku, bocah-bocah kecilku, yatadaghauna, menangis menjerit merengek yang penuh haru biru, inda qadami, berputar-putar di sekitar kakiku. Karena ada rengean atau jeritan dari anak-anakku, fastaiqadha, maka kedua orang tuaku pun terjaga. Setelah terjaga, fasyariba, kemudian aku memberikan atau meminumkan susu, aku meminumkan kepada kedua orang tuaku tersebut, ghabuqahuma, susu
yang tadi aku persiapkan untuk minuman di sore hari kedua orang tuaku tersebut. Allahumma, duhai Allah, in kuntu, jika saja in kuntu fa'altu dzalika, in kuntu, jika saja aku fa'altu, yang telah berbuat atau melakukan aku dzalika, akan hal tersebut, artinya yang telah aku lakukan untuk kedua orang tuaku tersebut, ibtigha wajhika, itu murni karena mengharap ridhomu ya Allah, fafarrij, maka hancurkanlah anna, dari kami, manahnu fihi, bongkahan batu yang telah menutupi kami di dalam goa, min hadhihi sakhrati, dihancurkan min hadhihi sakhrati, bongkahan batu yang besar ini. Setelah ia berdoa, fan fajarat, maka pecahlah bongkahan batu yang besar tersebut, syai'an, sedikit, la yastati'una, yang mana bongkahan batu yang pecah sedikit itu tetap tidak mampu mereka bertiga al-khurujah, untuk keluar minhu, dari mulut atau dari dalam goa itu. Artinya hadis yang ke-12 yang disusun oleh, yang dicatat oleh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, atau yang lebih masyhur kita kenal dengan nama Imam An-Nawawi, dikutip dari hadis muttafaq alaih, atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga meriwayatkan hadis ini yaitu Imam Ahmad bin Hambal melalui periwayatan dari sahabat Abdullah bin Umar, putranya sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Abdullah bin Umar pernah berkata, pernah menceritakan bahwa ia pernah mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi kabar ini, hadis ini didapat oleh sahabat Abdullah bin Umar, didapat secara langsung dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda Nabi sedang bersabda, sahabat Abdullah bin Umar ada di tempat itu. Jadi hadis ini secara rawi sahih, bahkan muttafaqun alaih. Jadi pernah dahulu Rasulullah bersabda, aku berada di situ. Ketika Rasulullah sedang bersabda, aku berada di tempat itu, kata sahabat Abdullah bin Umar. Rasulullah bercerita bahwa dahulu ada satu kelompok yang terdiri dari 3 orang, yang mereka hidup di masa jauh sebelum kalian semua, kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata nafar di sini secara bahasa bisa, atau secara bahasa bermakna, mempunyai arti nafar di sini satu kelompok kecil yang terdiri dari 2 sampai atau 3 sampai 10 orang. Jadi kalau ada satu rombongan, satu kontingen yang terdiri dari 3, minimal 3 orang, maksimalnya 10 orang, maka disebutnya nafar, bukan jamaah, nafar. Jadi dahulu pernah ada sekelompok orang laki-laki yang hidup sebelum kalian semua, sebelum era kalian semua, pernah bepergian. Sampai suatu ketika dalam perjalanan mereka terpaksa menginap,
mencari tempat untuk menginap, karena dahulu tidak ada hotel, tidak ada penginapan, tidak ada motel, tidak ada redor, maka di era itu, di daerah tersebut, tempat yang paling aman untuk berteduh dari dinginnya malam dan untuk berlindung dari buasnya binatang-binatang buas, maka yang dicari adalah sebuah goa. Ketika mereka menemukan satu goa, sebuah goa, lalu mereka masuk ke dalam goa tersebut. Mereka bertiga ini masuk ke dalam goa. Tujuannya untuk berlindung dari dinginnya malam dan serangan binatang buas. Dan untuk beristirahat di malam hari sebelum keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi ketika mereka berada di dalam goa tersebut, fanhadarat sokhratun minal jabali. Tiba-tiba ada bongkahan batu yang cukup besar menggelinding dari lereng bukit, menggelinding mengarah ke mulut goa di mana mereka berada di dalam goa tersebut. Ayal, batu itu betul-betul pas menutupi pintu goa, pintu di mana mereka menginap di dalam goa tersebut, sehingga mereka terkurung di dalamnya. Kemudian mereka bertiga ini berupaya untuk menyingkirkan bongkahan batu yang sangat besar itu dengan segala cara. Didorong, dipukul dengan sekenanya, dengan kayu, dengan apa yang ada di dalam goa itu. Namun bongkahan batu itu terlalu besar, sehingga batu itu jangankan berpindah tempat atau pecah, bahkan bergeser sedikit pun tidak bisa, menggoyang pun mereka tidak sanggup karena saking besarnya batu tersebut. Nah, ketika di tengah-tengah kelelahan, ketika mereka lelah, panik, dilanda putus asa, salah seorang di antara mereka berkata, "Innahu la yunjikum min hadhihi sokhrati illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum." Kata salah seorang di antara mereka, takkan bisa, tak satu pun yang dapat mengeluarkan kalian semua. Nah, kata kum di sini bisa difahami orang yang berkata juga termasuk dalam situasi yang mereka alami ini. Jadi untuk lebih tepatnya, la yunjikum, tak satu pun orang yang bisa menyelamatkan kita min hadhihi sakhrati, dari bongkahan batu besar yang menutupi pintu goa ini. Gak akan ada yang bisa menyelamatkan kita untuk menyingkirkan bongkahan batu yang besar itu dari mulut goa di mana kita berada sekarang ini. Kecuali, kata dia, kecuali kalau kita mau memohon bantuan kepada Allah bisolihi a'malikum, dengan berwasilah atau dengan menjadikan perbuatan-perbuatan soleh yang pernah kita lakukan sebagai media berkomunikasi atau berdoa kepada Allah, kata salah seorang di antara mereka. Kemudian seorang yang lainnya langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Duhai Allah, dulu ketika aku masih mempunyai kedua orang tua yang sudah berusia lanjut dan sudah dalam masa-masa renta, kebiasaanku dahulu tidak akan pernah memberikan minuman di sore hari, makanan di sore hari kepada siapapun, baik kepada diriku sendiri, baik kepada anak dan istriku, dan juga kepada para pekerjaku, para pelayanku, dan para budak-budakku,
sebelum kedua orang tuaku itu makan atau minum. Jadi orang ini ketika kedua orang tuanya masih hidup, dia tidak mengizinkan siapapun makan terlebih dahulu termasuk dirinya sebelum kedua orang tuanya makan atau minum. Kemudian fana'a bi tolabus syajari yauman. Suatu ketika aku mencari kayu hingga aku jauh sekali meninggalkan rumah. Lalu aktivitas pencarian kayuku itu tersebut yang jauh tersebut membuat aku tidak bisa pulang kembali ke rumah, tidak bisa pulang sebelum matahari tenggelam dan memasukkan hewan-hewan ternakku ke kandang sebelum gelap tiba, dan juga ketika aku mencari kayu yang cukup jauh dari rumah tersebut, aku juga tidak bisa melayani kedua orang tuaku seperti biasa sebelum kedua orang tuaku itu tertidur. Kemudian karena aku pulang telat, pulang menjelang gelap malam, maka yang aku lakukan tidak langsung masuk ke rumah, tapi saya langsung masuk ke dalam kandang-kandang hewan ternakku, kemudian aku perah susunya, yang susu ini biasanya aku olah menjadi minuman ataupun makanan di sore hari untuk kedua orang tuaku dan untuk bahan makanan untuk semua keluargaku. Tetapi setelah aku selesai memerah susu tersebut, aku mendapati kedua orang tuaku tengah terlelap dalam tidurnya. Nah, ketika orang tuaku terlelap dalam tidur yang seperti ini, maka aku tidak ingin membuat keduanya terjaga, dan juga aku tidak ingin memberikan makanan malam atau minuman malam kepada anak istri dan juga para pelayan dan budak-budakku. Ketika aku mendapati orang tuaku tengah terlelap tersebut, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa berdiri mematung, seraya tanganku tetap menggenggam wadah yang berisi makanan atau susu onta tersebut. Kemudian menjelang terbit fajar, anak-anakku menjerit, menangis, merintih, merajuk, merengek, meminta makan dan minum sambil berputar-putar di sekitaran kakiku. Karena anakku menjerit, merintih, merengek yang cukup keras, maka kedua orang tuaku pun terbangun. Setelah terbangun, aku memberikan minuman tersebut kepada kedua orang tuaku sebagai yang telah aku olah di petang tadi, yang biasanya sebagai minuman di sore hari. Jadi arti dari welamalan yang secara harfiah bermakna harta, di sini dimaknai para pelayan dan budak, artinya orang yang berada masuk dalam lingkaran keluarga kita karena faktor pekerjaan atau kepemilikan, seperti pelayan, kita gaji mereka, mereka bisa berada di dalam rumah kita karena faktor pekerjaan, dan juga budak, dahulu budak itu dibeli, maka cara membebaskannya kita harus membeli dan membebaskan. Lalu orang ini melanjutkan doanya, Allahumma duhai Allah, jika bakti yang pernah aku lakukan kepada kedua orang tuaku tersebut
murni hanya mengharap ridho-Mu ya Allah, hanya ikhlas berharap ridho-Mu ya Allah, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrati, maka singkirkanlah bongkahan batu yang besar ini yang menutupi kami, yang menghalangi kami untuk keluar dari goa ini. Setelah ia berdoa, fanfajarat syai'an la yastati'unal khuruja minhu. Kemudian bongkahan batu itu pecah tapi sedikit, sehingga mereka tetap tidak mampu untuk keluar dari mulut goa tersebut. Apa yang bisa kita ambil dari cerita di atas, dari hadis yang diceritakan kembali oleh sahabat Abdullah bin Umar yang dicatat oleh Imam Bukhari dan Muslim serta Imam Ahmad? Apa yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil pelajaran, yaitu hadis ini mengisyaratkan, memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi fadilah, ada keistimewaan ketika kita melakukan perintah Allah yang berbunyi birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Di balik itu semua ada fadilah, ada keutamaan ataupun keistimewaan. Sehingga dalam kisah ini jelas Rasulullah bercerita bahwa ada seseorang di antara 3 orang ini yang dahulu ketika kedua orang tuanya masih hidup, dia mempunyai kebiasaan mengistimewakan orang tuanya atau mengutamakan kepentingan orang tuanya, kedua orang tuanya, di atas kepentingan anak, istri, dan orang-orang di sekitarnya. Jadi seolah-olah hadis ini mengajarkan kepada kita, di dalam rumah kita yang wajib kita utamakan kepentingannya adalah kepentingan orang tua, kedua orang tua kita, baru ke anak, istri, dan orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika kita mengikuti ajaran yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ketika kita sudah melakukan secara ikhlas dan berniat untuk melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan memberikan keistimewaan ketika kita telah berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama ini hadis cukup panjang, makanya akan Al-Fakir bagi menjadi tiga session. Session pertama dari doa orang yang pertama ini. Nah, dalam doa kisah orang yang pertama ini, Rasulullah seolah-olah memberikan teori atau metode bagaimana cara kita lepas dari cobaan, himpitan ekonomi misalnya, atau cobaan yang begitu berat yang kita alami, yang secara logika berpikir, secara fisik kita sudah berupaya namun tetap tidak bisa menyelesaikannya, maka kita dianjurkan untuk berdoa. Istihbabat du'ai waqtal qarbi wa ghairiha. Jadi kita dianjurkan berdoa di masa-masa apapun, lebih-lebih masa-masa sulit. Dan juga hadis ini juga mendasari kita bahwa kita boleh bertawasul kepada Allah melalui amal-amal kebajikan yang pernah kita lakukan. Membuat
Saya memaknai tawasul ini membuat satu media sebagai media untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, jika apa yang telah aku lakukan terhadap kedua orang tuaku tersebut murni hanya mengharapkan ridhomu ya Allah, maka pecahkanlah batu ini. Jadi itu yang dimaksud wasilah. Kemudian di sini juga kita bisa mengambil isyarat yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis ini, yaitu tentang cara niat dan cara menghadirkan niat serta cara berlaku ikhlas. Jadi dalam ajaran agama kita tidak akan lepas dari yang namanya niat, tidak akan lepas dari yang namanya ikhlas. Karena dua ini menjadi penentu dari apa yang kita lakukan, menjadi penentu turunnya rahmat berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita niatnya sudah betul dan kita melakukannya murni karena menunaikan perintah Allah. Jadi di sini diceritakan di redaksinya bahwa dia tidak pernah sekalipun memberikan makanan kepada siapapun sebelum kedua orang tuanya meninggal. Bahkan ketika orang tersebut menunggui kedua orang tuanya lelap dalam tidurnya dan anak-anaknya yang masih kecil menjerit, merengek yang mengharu biru karena lapar, dia tetap tidak bergeming. Dia tetap fokus, niat menjalankan perintah Allah dan didasari dengan semata-mata mengharap ridho Allah. Oleh karenanya, doanya direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Bongkahan batu yang besar itu dipecahkan tapi hanya sedikit. Kenapa demikian? Walaupun kita ikhlas melakukan perbuatan baik, walaupun kita niat hanya karena mengharap ridho Allah melakukannya, tapi kalau ada sedikit kesalahan yang dilakukan, maka Allah tetap mengabulkan, tapi tidak utuh. Kenapa? Karena ketika Rasulullah bercerita dalam hadis ini, ada kalimat fawajadtuhuma naimaini. Maka aku dapati kedua orang tuaku tersebut naimaini dalam keadaan terlelap dalam tidurnya. Nah, harusnya ketika kedua orang tua tersebut lelap dalam telah tertidur, maka seharusnya makanan itu boleh dibagikan, disiapkan untuk kedua orang tua yang tertidur, lalu dibagikan kepada anak dan istrinya dan orang-orang yang ada di dalam rumahnya tersebut. Bukan berarti menunggu kedua orang tuanya itu terbangun sehingga seisi rumah tidak diperkenankan olehnya makan atau minum. Nah, ini kan sebetulnya juga cara yang keliru. Maksudnya baik, tujuannya benar, tapi caranya yang keliru. Oleh karena itu, batunya dipecahkan oleh Allah sebagai respon dari doa orang tersebut, namun hanya sedikit saja. Jadi penting ketika kita merawat orang tua kita yang sudah sepuh, tanamkan
niatkan dalam hati menjalankan perintah Allah bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah Allah. Perintah Allah yang diajarkan melalui lesan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita harus mencoba berjuang untuk ikhlas melakukannya. Jadi ketika kita melakukan bakti kepada kedua orang tua, maka tanamkan dalam hati kita tujuannya hanya menjalankan perintah Allah. Bukan ada tujuan yang lain. Misalnya kepingin dapat hibah sebelum orang tua kita meninggal, atau kepingin mendapat warisan. Nah, ini bukan ikhlas. Nah, perbuatan bakti yang seperti ini tetap tidak akan pernah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau merawat anak. Merawat anak itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab kepada anak dan istri itu perintah dari Allah. Tapi ketika kita melakukan berbuat baik kepada anak, dicarikan sekolah-sekolah yang istimewa, dan juga dimasukkan setelah lulus dari kuliah, dari universitas, dicarikanlah pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai masa depan cerah dengan tujuan, andai aku sudah tua, anakku lah yang akan merawatku. Nah, ini juga tidak ikhlas. Tujuannya bukan murni karena Allah. Biasanya yang seperti ini, kalau tujuannya ada bercabang-cabang seperti ini, tidak satu tujuannya, yaitu hanya demi menjalankan perintah Allah, tapi ada tujuan lain supaya anak layak hidupnya, supaya bisa mempunyai masa depan yang cerah. Nah, orang tua yang menyekolahkan atau merawat anaknya, tujuannya seperti ini tidak murni karena menjalankan perintah Allah dan mengharap ridho Allah. Biasanya orang yang seperti ini di masa-masa senjanya akan sakit hati karena di luar ekspektasi atau harapan mereka. Ketika anaknya sudah sukses, lupa segala macam. Itu biasa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa demikian? Karena apapun yang kita lakukan bukan berorientasi bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kita dapat hanyalah kekecewaan. Berharap kepada selain Allah, pasti yang kita dapat adalah kekecewaan. Oleh karena itu, apapun yang akan kita lakukan, tanyakan dalam hati kita, untuk apa kita melakukan semua ini? Apakah tujuannya untuk harta, ataukah tujuannya bukan karena menjalankan perintah Allah, atau tujuannya kita hanya murni untuk menjalankan perintah Allah misalnya. Itu yang harus kita perangi. Bukan berarti kalau dalam hati kita hadir misalnya ingin anak supaya masa depannya cerah, nanti bisa menghidupi anak istrinya, lalu kita, ya sudah anak saya tidak saya sekolahkan. Bukan seperti itu. Kalau hal tersebut, angan-angan itu, ekspektasi itu hadir dalam benak kita, kita perangi, kita lawan. Kita lawan bahwa yang saya lakukan ini hanya menjalankan perintah Allah, yaitu memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak kepada anak maupun istri. Ini adalah perintah Allah. Bahwa mencarikan pendidikan yang bermutu ini juga perintah Allah. Lebih-lebih pendidikan agama. Sekarang
banyak yang kebolak-balik pendidikan non-agama, kebanyakan orang tua mau mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk mendatangkan seorang guru ke rumahnya. Tapi kalau ilmu agama hanya mencarikan guru yang tidak mempunyai kualitas, miris sekali. Ketika telah dewasa, si orang tua telah usia renta, maka si anak karena pendidikan agamanya minim, maka mereka semua berbayar, Pak. Merawat orang tua, mencari babysitter, atau dimasukkan ke panti jompo. Na'udzubillahi min dzalik. Ilmu agama bukan Islam itu anti ilmu umum, ilmu non agamis. Menurut Imam Al-Ghazali, kita ilmu di luar agama, di luar akidah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya di satu kampung, di satu desa ada satu orang saja yang sekolah kedokteran, fakultas kedokteran, maka gugur satu desa, itu kewajibannya. Artinya apa? Ketika di suatu desa tidak ada orang yang sekolah kedokteran, maka satu desa tersebut menjadi dosa semua, menanggung dosa semua. Beda dengan ilmu akidah. Ilmu akidah, ilmu syariat, itu hukumnya fardu ain, wajib individu. Setiap individu muslim wajib hukumnya menuntut ilmu syariat maupun akidah. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, tibalah saatnya di penghujung kajian. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Anda telah bergabung dan menyimak video kami dari awal hingga akhir. Dan juga sekali lagi kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah mensubscribe dan tidak men-skip video yang kami sajikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan juga Al-Fakir memohon maaf bila mana ada kekurangan-kekurangan dalam video kajian ini, baik dari audio, gambar, maupun yang lain-lain. Al-Fakir mengharap para penyimak video ini bila mana mempunyai saran untuk memperbaiki audio maupun video, tolong tulis di komentar. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.